Mari kita akan mulai ibadah kita. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita akan memulai ibadah kita hari ini. Silakan duduk dengan tenang, siapkan hati kita. Kita letakkan dulu seluruh beban, seluruh kegiatan kita. Mari kita akan ambil waktu untuk memuji, membesarkan nama Tuhan kita. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Tidak terasa sebentar lagi kita akan kembali memperingati Paskah. 1 minggu lagi. Di momen Prapaskah ini saya mengajak kita semua, mari ingat kembali. Siapa kita jika Yesus tidak menemukan kita? Siapa kita jika Kristus tidak menebus dosa kita? Dan biarlah itu cukup menjadi bagian ucapan syukur kita hari ini. Kita yang tidak layak dilayakkan. Kita yang terhilang ditemukan. Kita yang berdosa dikuduskan. Kita yang harusnya dihukum dibebaskan. Semua hanya karena anugerah. Semua hanya karena belas kasihan Tuhan. Dan itu cukup menjadi ucapan syukur kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Allah, kami mengucap syukur. Anugerah-Mu begitu besar bagi kami. Anugerah-Mu begitu ajaib bagi kami. Anugerah-Mu begitu mulia bagi kami. Kami sungguh mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadapan Engkau. Kami mau bawa seluruh ucapan syukur kami. Kami mau bawa seluruh pengagungan kami. Kami mau bawa seluruh persembahan kami. Hanya bagi Engkau, Allah yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita akan sama-sama angkat satu pujian. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Karena kami tahu dimanapun ibadah ini dilakukan, Engkau hadir di tengah-tengahnya. Engkau bersama dengan kami, mendengar pengagungan kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat suara kita. Kita nyanyikan pujian ini. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
sekali lagi. Bapa, kami datang di hadapan-Mu untuk menyembah, memuji, mengagungkan Engkau. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku susah, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Dia kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Di hidupku. Nyanyi haleluya atas perbuatanmu yang ajaib. Nyanyi haleluya atas karyamu yang besar. Kami angkat suara kami Tuhan, angkat pujian kami, angkat setiap penyembahan kami. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang penuh kasih, Allah yang ajaib, Allah yang perbuatannya dahsyat. Yesus Raja segala raja, Engkau juru selamatku. Aku mengagungkan Engkau, kami memuji-muji kebesaran-Mu Tuhan. Oh, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kuasa, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya Tuhan, besar penuh kuasa, Engkau yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kami. Kalau kami merenungkan kembali akan setiap kebaikan-Mu, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah kami di hadapan Engkau? Namun Engkau rela mengutus putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi tebusan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih kepada Engkau. Kami akan memulai ibadah kami. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Secara khusus ya Allah, kami mohon belas kasihan. Kami mohon anugerah-Mu atas setiap peralatan yang kami gunakan pagi ini Tuhan.
Sehingga bukan hanya kami yang ada di ruangan ini yang bisa menikmati ibadah dengan lancar, tetapi kami yang ada di rumah bersama keluarga kami, dalam persekutuan pribadi kami juga boleh menikmati ibadah dengan lancar karena anugerah daripada Tuhan. Berkuasalah atas setiap perangkat yang kami pakai, setiap jaringan yang kami gunakan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus sendiri yang bekerja seluas-luasnya, hingga lewat ibadah ini banyak hati yang akhirnya mengarah kepada Engkau. Banyak hati yang diberkati, banyak hati yang mendapatkan kembali kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan. Di dalam satu nama yang mengasihi kami, kita sama-sama katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang meriah, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ruangan ini. Puji nama Tuhan, Tuhan baik. Kita masih diberi waktu sampai dengan hari ini karena Tuhan baik. Bapak Ibu, pandemi COVID sudah 1 tahun dan tetap kita tidak kekurangan makanan. Amin. Dan tetap kita tidak kekurangan pemeliharaan Tuhan. Amin. Kita tetap survive sampai hari ini. Bukan karena saya kuat, bukan karena saya gagah, tetapi karena Tuhan yang ada bersama dengan kita. Tiada aku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Karena sudah banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita jadikan pujian ini satu komitmen. Tuhan sudah memberkati aku, orang lain harus mendengar tentang siapa Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu, walau banyak rintangan dan badai pun menerjang. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada. Dengan satu keyakinan, tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu, walau banyak rintangan dan badai pun menerjang. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada. Yesus, Yesus, sahabatku, Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Amin Bapak Ibu. Setiap orang perlu dengar siapa Yesus. Setiap orang perlu tahu siapa Yesus. Saya sangat bersyukur bahwa
bahwa saya masih diberi kesempatan melayani Tuhan. Diberi kesempatan cerita tentang siapa Yesus. Yuk kita gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Mungkin anak-anak kita, mereka belum kenal siapa Yesus. Mungkin mereka tahu siapa Yesus, tapi belum pernah undang Yesus secara pribadi masuk dalam hatinya. Kesempatan kita. Saya punya anak 4 tahun. Setiap hari kita ceritakan apa yang dilakukan Yesus. Kesadaran bahwa setiap orang berdosa perlu Yesus. Kita perlu tolong orang-orang di sekitar kita untuk memahami itu. Amin Bapak Ibu. Mau? Makanya tadi ketika Janari bilang, Kak ini bagus pakai dangdut. Enggak, ini lagu komitmen. Kata-katanya komitmen kita kepada Tuhan. Segenap hati. Yesus sahabatku. Aku mau setiap orang kenal siapa Yesus. Amin Bapak Ibu. Mau melakukannya? Puji nama Tuhan. Karena Yesus terlebih dahulu sudah menemukan kita. Tugas kita menemukan yang terhilang. Menolong mereka kenal siapa Yesus. Kita akan persiapkan persembahan kita. Saya undang petugas kolektan di ruangan ini. Untuk boleh maju ke depan. Bapak Ibu yang ada di rumah. Bapak Ibu boleh mentransferkan persembahan Bapak Ibu. Boleh bulanan, boleh mingguan. Senyaman Bapak Ibu pada nomor rekening yang kami cantumkan di layar Bapak Ibu. Mari kita akan berdoa untuk persembahan yang kita akan berikan hari ini. Sekali lagi tangan kami terangkat Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik bagi Engkau. Bukan hanya hidup kami, tetapi juga harta kami. Kami rindu memberi yang terbaik bagi Engkau. Setiap tangan yang terangkat, mari Tuhan, Kau menguduskan. Sehingga setiap persembahan kami boleh menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita. Dan biarlah Tuhan berkenan atas persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi. Haleluya. Amin. Sambil persembahan diedarkan, sambil Bapak Ibu juga mungkin di rumah memberikan persembahan, kita akan angkat satu pujian. Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang mulia, Engkau Allah yang kasih-Nya besar, Engkau yang memulihkan hidup kita. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Saya undang Bapak Ibu di ruangan ini, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akan nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Lah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku,
selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Tidak mungkin kami membalas kebaikan-Mu Tuhan. Terlalu besar yang Kau berikan bagi kami. Terlalu ajaib yang Kau lakukan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hanya ungkapan syukur kami yang kami baik bisa naikkan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih sudah menemukan aku yang terhilang ini. Terima kasih sudah menjadi juru selamatku. Terima kasih sudah menebus dosaku. Terima kasih sudah membebaskan aku. Terima kasih untuk setiap anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami tidak mau anugerah keselamatan itu hanya berhenti pada kami Tuhan. Kami mau orang seluas-luasnya juga mengalami anugerah keselamatan seperti yang kami alami hari ini. Oleh karena itu tolong kami, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan jika sebentar kami akan duduk mendengar firman-Mu, biarlah firman itu berbicara secara pribadi kepada kami Tuhan. Menggerakkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Karena sesungguhnya sudah banyak hal yang kami dengar, tetapi terlalu sedikit yang kami lakukan. Oleh karena itu kami mohon anugerah Allah. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Keluar dari tempat ini, kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tolong hamba-Mu, Bapak Pendeta Sunarto, yang akan menolong kami memahami kebenaran firman-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu. Taruh apa yang menjadi isi hati Allah di dalam ucapan perkataan hamba-Mu. Sehingga perkataan hamba-Mu hanya pewahyuan ilahi yang memang Tuhan rindu untuk bisa kami dengar. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus beracaralah di tengah-tengah kami. Pertengahan sampai dengan akhirnya ini milik-Mu. Bekerja seluas-luasnya di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Tuhan bekerja, Tuhan hadir. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah memberkati kami alaskan doa ini. Sama-sama kita katakan amin. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Waktu kepada Pak Narto, silakan. Salam. Salam semua yang di rumah. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sungguh-sungguh patut kita puji, yang begitu cinta mengasihi kita dengan luar biasa.
sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semua sehat. Saudara sehat di sini, saudara yang di rumah semua sehat. Saya percaya semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan dilindungi, disertai, dipelihara, dibela oleh Tuhan, ya. Sehingga kita tetap ya bisa beraktivitas, kita terus bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saya percaya saudara pagi hari ini akan diberkati oleh Tuhan. Saya akan mengajak saudara membaca ayat yang pendek saja saudara, tapi ayat yang pendek ini ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya saudara ya. Puji nama Tuhan. Ya, untuk menghormati firman Tuhan mari kita simak dengan baik-baik ya. Kita simak dengan seksama kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan bacakan di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-11. Roma 12 ayat 11 ya. Ini ayat yang sering kita baca dan juga ada nyanyiannya ya. Ya, Roma 12 ayat 11, begini bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Amin. Ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan ya. Ini ada nyanyiannya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Saudara ya, jangan biarkan roh yang ada pada kita menjadi padam ya. Tapi biar ya, saudara kasih kesempatan demi kesempatan ya supaya roh itu terus menyala. Ya, menyala ya. Menyala itu saudara menimbulkan terang ya. Kalau menyala ya, api yang menyala itu selain menimbulkan terang, menimbulkan cahaya, juga menimbulkan panas. Haleluya ya. Dan saudara, api yang menjilat-jilat bagaikan lidah saudara itu ya sebagai gambaran sukacita ya. Anak Tuhan itu saudara harus selalu bersukacita, harus selalu bergembira. Haleluya ya. Seperti firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Amin. Ya. Amin saudara. Ya, saudara punya obat. Ya, obat itu ada di dalam hidup saudara. Ya, penyakit apapun bisa dikalahkan. Ya, itu firman Tuhan mengatakan. Ya, penyakit apapun bisa dikalahkan karena ya hati yang gembira itu adalah obat melawan sakit penyakit. Ya, tapi orang yang suka murung, orang yang suka ya nggak puas dengan keadaannya, nggak bersyukur, ya selalu bersungut-sungut, ya rentan dengan sakit penyakit saudara. Ya, tetapi saudara hati yang gembira itu imun yang kuat dalam hidup kita. Amin. Ya, penyakit bisa dilawan oleh hati yang gembira. Itu saudara, ya. Saudara, di sini dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala. Haleluya, menyala-nyala. Saudara, ya, saudara, apa arti roh itu, saudara? Saudara sering mendengar kata roh, tapi kita semua jarang mengerti apa sih roh. Ya, ya, Tuhan Yesus menggambarkan roh itu seperti air kehidupan. Ya, memang air kehidupan bukan seperti air ya. Air kehidupan ya. Saudara, dikatakan kalau kamu minum air yang aku berikan kepada perempuan Samaria, maka ya dari dalam hatimu ya akan terus mengalir air kehidupan. Haleluya ya. Dan
Roh juga digambarkan seperti angin. Ya, angin tidak bisa kita lihat. Oh, di mana ya angin ya? Di mana ya? Kita mau lihat ya dengan mata kita di mana angin, tapi kita nggak pernah lihat angin, tapi hembusannya. Ya, hembusannya bisa kita rasakan. Ya, dinginnya bisa kita rasakan seperti dingin AC ini Saudara ya, itu hembusan ya. Ya, dinginnya angin, hembusannya ya, bahkan tiupannya yang kencang ya, itu bisa menumbangkan pohon-pohon, bisa menumbangkan gedung-gedung Saudara ya. Ya, itu angin nggak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan ya. Nah, Saudara, kata roh itu dalam bahasa Inggris artinya adalah spirit. Spirit apa yang Saudara ketahui? Kalau bahasa Indonesia spirit itu Saudara, dari bahasa Inggris spirit diterjemahkan bahasa Indonesia adalah semangat. Ya, semangat. Kalau Saudara semangat, oh haleluya. Ya, Saudara semangat bekerja ya untuk Tuhan ya. Saudara semangat berbagi, berbuat baik. Wah, Saudara itu adalah spirit, semangat. Nah, bahasa Yunaninya Saudara adalah pneuma. Pneuma, yaitu bahasa Yunaninya pneuma. Nah, bahasa Ibraninya Saudara adalah ruah, ya, ruah. Ya, 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 tapi artinya tadi Saudara, ya, bahasa Inggrisnya spirit, ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia semangat. Nah, jadi Saudara, orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang di dalam hidupnya ada urapan Roh Kudus, ya, itu semangat, ya, semangat. Nah, kalau orang mengatakan, oh saya penuh Roh Kudus, nggak ada semangat, ya. Tapi semangat itu tidak selamanya bergerak-bergerak, Saudara ya. Ada orang yang semangatnya diem, ya. Kalau berdoa berjam-jam berlutut sampai ya kakinya kapalan. Ya, kalau orang-orang Pantai Kosta zaman dulu, hamba-hamba Tuhan, Saudara, berdoa itu enggak seperti kita duduk di kursi. Mereka berlutut di bawah kursi, ya. Oh, haleluya. Ya, menyembah Tuhan, Saudara ya. Sampai berjam-jam itu hamba Tuhan, Saudara, apalagi hamba Tuhan yang sedang perintisan, ya. Ya, yang jemaat belum ekonominya belum kuat, belum bisa menopang ya pelayanan hamba Tuhan. Wah, kalau berdoa benar-benar serius Saudara. Sampai Saudara dulu ya orang Pantai Kosta hamba-hamba Tuhannya ya, dia rohaninya kuat atau tidak itu dilihat dari dengkulnya. Dengkulnya udah kapalan belum? Ya, kalau dengkulnya belum kapalan itu rohaninya belum sungguh-sungguh, Saudara. Itu zaman dulu ya. Jadi diukur dengan dengkulnya ya. Karena mereka Saudara semangat. Semangatnya bukan jingkrak-jingkrak, semangatnya berlutut. Ya, berlutut di bawah kursi di lantai, Saudara. Oh, haleluya Tuhan. Anak saya sekolah mau bayar ya, ya mau bayar SPP belum ada uang ya, nangis di hadapan Tuhan ya, menyembah Tuhan ya, berjam-jam Saudara. Haleluya. Orang lain belum pada bangun tidur ya, dia udah bangun duluan ya, jam 4. Kadang-kadang setengah 4 udah bangun berlutut di bawah kaki Tuhan ya, menyembah Tuhan. Semangat. Jadi semangat itu tidak selalu ekspresif dengan gerakan-gerakan Saudara ya, tapi bisa juga ekspresinya berdiam. Ya, kalau ya, hamba-hamba Tuhan dari kalangan ya latar belakang Jawa ya menyembah Tuhan dengan melipat tangan ya, ya diem ya merenungkan ya firman. Nah, itu juga semangat Saudara ya. Tapi kalau kita Pantai Kosta karismatik biasanya semangat itu identik dengan gerakan-gerakan Saudara ya, gerakan-gerakan. Tapi Saudara itu tidak menjadi penting ya kalau ya semangat kita hanya berhenti sampai di situ. Ya. Jadi Saudara, semangat kita harus ya
seperti angin tadi saudara ya, memberikan rasa, rasa nyaman pada kita. Ini AC memberikan rasa nyaman nggak pada saudara yang duduk di sini? Ya, AC ini memberikan rasa nyaman saudara. Karena apa? Mengembuskan angin yang dingin. Kalau dulu saudara saya di Tanjung Priok, ya ibadah itu saudara sambil begini terus. Ya, goyang terus saudara. Kipas-kipas pakai kertas ya. Ya, dulu waktu itu saya di Tanjung Priok masih membantu pelayanan di Tanjung Priok saudara. Ya, apalagi kalau khotbah saudara. Waduh, habis khotbah itu ya baju kayak habis dicuci saudara, basah ya karena keringat. Ya, apalagi waktu itu saya baru selesai di Bandung kuliah saudara. Dari Bandung kan masih dingin dulu saudara, terus pindah ya ekstrim pindahnya Tanjung Priok yang panas saudara, ya jadi harus kipas ya. Nah saudara, jadi saudara yang penting adalah karya Roh Kudus saudara, ya bukan berhenti sampai saya penuh Roh Kudus. Ya, saya tahu tentang Roh Kudus. Ya, itu tidak penting, saudara. Yang penting adalah kita mengalami karya-karya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu ya akan membuat kita rajin. Amin. Rajin, ya, rajin berbuat baik, ya, rajin beribadah, ya. Memiliki hati yang begitu haus kepada Tuhan, itu karya Roh Kudus. Ya. Jadi untuk melihat di dalam hidup kita ini ada karya Roh Kudus atau tidak, ya. Ada enggak kehausan kepada Tuhan? Ada enggak kerinduan yang begitu mendalam untuk berjumpa setiap hari dengan Tuhan? Ada enggak kerinduan untuk selalu duduk menyembah Tuhan, menikmati hadiratnya? Ya, ada enggak? Ya, saudara, ya. Jadi Roh Kudus itu berkarya membuat kita rajin, bukan ya rajin dalam arti yang sempit, tapi rajin dalam berbuat baik, rajin menyembah Tuhan, rajin melayani Tuhan, rajin bersaksi, ya, rajin ya melakukan perintah-perintah Tuhan, ya. Bahkan firman Tuhan mengatakan kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Haleluya, ya. Saudara, ya, kita semua harus mengalami karya-karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya. Kita ya menjadi tidak berarti sebagai orang Kristen kalau kita tidak mengalami karya-karya Roh Kudus. Ya. Setiap kita harus mengalami karya-karya Roh Kudus. Dan hari-hari ini seperti kemarin yang saya khotbahkan, Saudara, banyak orang yang mengalami dingin, ya, kasihnya dingin, kasihnya beku, ya. Kasihnya kepada Tuhan beku, dingin, kasihnya kepada sesama dingin. Ya, saudara, ya banyak orang ya kasihnya dingin dan Tuhan pernah menegur kepada jemaat Efesus ya karena meninggalkan kasih mula-mula. Tuhan mengatakan betapa engkau sangat dalam kejatuhanmu ya karena meninggalkan kasih mula-mula. Saudara, setiap kita harus terus panas, ya. Kasih kita harus panas. Kasih kita harus tetap mencair, bukan beku karena dingin. Kasih kita harus mencair, ya, mencair kemana-mana. Haleluya, mencair ke keluarga, mencair kepada tetangga, mencair kepada sahabat-sahabat. Kasih kita harus mencair. Ya, jangan beku. Dan ini adalah penyakit kronis orang-orang di akhir zaman. Kita adalah berada di waktu-waktu akhir zaman, Saudara. Kita ada di ya waktu akhir zaman.
Ya, sebentar lagi Tuhan datang. Dan saudara perhatikan, banyak orang ya kasihnya dingin. Beribadah tapi kasihnya tidak mencair. Ya, ibadah hanya sebagai tindakan agamawi. Ya. Beribadah tapi enggak ada saling bersentuhan kasih satu dengan yang lain. Ya. Kasihnya hanya sebatas apa? Salaman. Itu pun ya waktu belum pandemik. Ya. Saudara, kasih kita, saudara harus ya sampai kepada saling mengasihi. Amin. Ya, ayat 20 pasal 12 ayat 9 dikatakan begini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Pura-pura apa saudara? Saya ganti ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura apa? Sandiwara. Seperti dulu saya kalau ikut kur di sekolah kitab ya ada nyanyian bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir tapi lain di dalam hati ya. Saudara, kasih itu bukan berhenti sampai di bibir, bukan berhenti sampai di ucapan, tapi kasih itu tindakan nyata ya. Tindakan nyata ya. Saudara, di masa-masa pandemik ini jangan biarkan ada saudara kita yang tidak makan. Ya, di jemaat kita ya setiap bulan rajin memberikan sembako. Ya, saudara yang menerima sembako ya itu adalah pemberian dari salah satu keluarga jemaat. Saya tidak sebutkan siapa namanya ya, karena saudara kalau memberi dengan tangan kanan jangan diketahui tangan kiri atau memberi dengan tangan kiri jangan diketahui oleh tangan kanan. Nanti kalau saya umumkan malah nggak dapat upah. Ya, jadi saudara ya kita harus pastikan di jemaat kita jangan sampai ada yang tidak bisa makan. Kita berdosa saudara kalau sampai di jemaat Tuhan, ya di jemaat Tuhan di Kosambi ada keluarga nggak punya beras, nggak bisa masak nasi, nggak bisa masak sayur, saudara ya kita berdosa saudara. Ya artinya kita gereja itu hanya sekedar apa? Sandiwara. Ngangkat tangan muji Tuhan, Tuhan kalau doa luar biasa, tapi nggak ada kasih. Saudara, kasih kita jangan pura-pura kata firman Tuhan. Ya, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita rajin memberi. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, memberi itu dengan semangat. Amin. Karena tadi apa? Roh Kudus itu semangat. Ya, berbagi dengan semangat. Oh, saya masih kurang. Justru kita belajar berbagi dari kekurangan kita. Praktekkan firman Tuhan. Ketika saudara kekurangan, saudara tetap berbagi. Ya, nanti saudara akan diberkati Tuhan. Ya, berbagi. Berbagi kepada sesama kita. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya ini firman Tuhan harus kita lakukan supaya kita ya tidak ada yang kekurangan, ada keseimbangan di dalam jemaat, ya puji Tuhan, ya jadi kasih kita harus nyata, ya kasih dalam memberi, berdiakonia, ya berdiakonia, ya bukan hanya kepada sesama. Ya, kita anak-anak Tuhan, tapi juga sesama orang-orang yang belum percaya juga. Mereka adalah sesama kita manusia, saudara. Mereka yang kekurangan kita bagi. Ya, saudara bisa kalau misalnya mau bagi nasi bungkus, ya
saudara sulit untuk menyalurkan, hubungi ke pastori, saudara. Pak Narto atau Bu Lili, ya, atau Mbak Murti, ini saya ada nasi bungkus, ya, ada 20 bungkus, saya mau bagi, tapi saya bingung mau bagi ke siapa. Kami siap menyalurkan, saudara. Banyak orang yang bisa kami bagikan. Ya, saya percaya, saudara, itu cara Tuhan memelihara kita. Ya, dengan saudara mengasihi, Tuhan memberkati. Semakin saudara habis-habisan mengasihi, semakin Tuhan juga berani ya investasi ya melalui hidup kita, saudara. Ya, Tuhan semakin berani memberkati kita kalau kita bisa dipercaya untuk menjadi saluran kasih. Ya. Puji Tuhan. Ya, jadi saudara jangan kasih itu hanya berhenti di ucapan di bibir kita. Seperti yang nyanyian tadi. Bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir. Tapi lain di hati. Haleluya. Ya. Haleluya. Yang terakhir, bertekun dalam doa. Ya. Dikatakan di Roma 12 ayat 20, ya, Roma 12 ayat 12, saudara. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan ini bertekunlah dalam doa. Ya, hari-hari ini, saudara, kita tekun berdoa. Ya, menghadapi masa-masa pandemik, kita harus bertekun dalam doa. Masa-masa pandemik ini artinya banyak waktu untuk kita belajar firman, untuk kita berdoa, saudara, ya, untuk kita menyembah Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita banyak terhubung dengan Tuhan, kita banyak menyembah Tuhan, saudara, itulah kekuatan kita, saudara. Ya, ketika kita nanti dipanggil oleh Tuhan, tidak ada yang kita cemaskan apapun, tidak ada yang kita khawatirkan apapun. Ya. Oh, nanti anak saya gimana kalau saya dipanggil Tuhan? Itu urusan Tuhan. Ya, karena tiap hari kita sudah menyerahkan mereka kepada Tuhan. Setiap hari kita sudah mendoakan mereka kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi saudara, ya, banyak orang khawatir kalau saya cepat-cepat dipanggil Tuhan bagaimana? Nanti anak saya bagaimana? Ya, cucu saya bagaimana? Cicit saya bagaimana? Ya, suami saya bagaimana? Istri saya bagaimana? Itu urusan Tuhan, saudara. Kalau kita mikirin begitu, kita nanti terus menerus takut kematian. Padahal firman Tuhan mengatakan apa? Mati itu adalah keuntungan. Mati itu keuntungan. Jangan ditakuti, saudara. Ya, tapi bukan cari mati ya. Ya, jangan cari mati, itu konyol. Ya, saya mau cari mati. Ya, saya mau datang ke orang-orang yang kena COVID. Nah, saudara, itu cospleng. Cospleng nanti ketularan, saudara. Kalau badan kita nggak kuat, ya, imun kita nggak kuat, kita bisa mati. Ya, jadi jangan kita mati konyol, tapi biarlah mati karena kehendak Tuhan. Itu untung. Ya, jangan cari mati. Aduh, di dunia banyak masalah. Di dunia, ya, pusing, ya, supaya saya nggak pusing, ya, saya mau cari baygon aja, ya, supaya saya tidak pusing lagi, pusing yang hilang selamanya. Ya. Saudara, hidup ini indah. Amin. Hidup ini indah. Ya, Paulus mengatakan, kalau saya mati, oh itu sebuah keberuntungan. Tapi kalau hidupku ini harus berguna bagi banyak orang. Dan itu jauh lebih baik dari kematian. Jadi saudara, hidup yang berguna bagi sesama, ya, itu jauh lebih baik dari kematian. Ya, kematian tadi adalah sebuah keberuntungan. Tapi hidup untuk orang lain, hidup untuk sesama, hidup mengasihi, hidup mengampuni, itu jauh lebih baik dari kematian. Amin. Haleluya. Tapi kita nggak takut mati.
Tapi hidup ini jauh lebih penting, kata Paulus, dari kematian. Haleluya. Jadi saudara, kalau hidup kita nggak berguna di dunia ini, ya mendingan cepet-cepet altar call. Altar call mana? Altar call ke surga. Cepet-cepet mati aja kalau hidup kita nggak berguna. Ya, saudara, ya kalau hidup kita berguna, saudara, seperti apa itu? Puisi siapa itu? Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itu puisi Khairil Anwar ya. Ya. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Tapi apa gunanya? Hidup 1000 tahun lagi nggak ada hidupnya nggak berbagi, nggak berguna sama orang lain. Ya, kalau kita umur panjang, kita hidup untuk orang lain. Berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi. Ya, bertekun berdoa bukan untuk diri kita, tapi tekun berdoa buat orang-orang lain. Haleluya, supaya orang-orang banyak diselamatkan, supaya mereka yang kekurangan, ya, mereka diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Ya, saya percaya pagi hari ini setiap saudara diberkati, baik yang di ruangan ini maupun di live Zoom, ya, di rumah masing-masing. Ya, saya percaya Roh Kudus akan bergerak di dalam setiap kehidupan saudara. Roh Kudus akan berkarya melalui hidup saudara. Ya, sehingga kita ada takut gentar kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, ya. Kita ya menjaga kekudusan, kita ya bukan sekedar slogan kasih, tapi kita sungguh-sungguh menjadi insan-insan pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mempunyai bukti mengasihi, ya. Dan saudara, mari kita belajar ya mengasihi dengan memberi, ya. Kita bisa memberi tanpa kasih. Bisa nggak memberi tanpa kasih, saudara? Bisa. Orang-orang dunia itu memberi tapi tanpa kasih, saudara. Iya kan? Orang-orang dunia itu beramal, ya, potong kambing, lembu, ya. Mereka bukan dengan kasih, tapi dengan apa? Supaya dapat pahala. Iya kan? Orang-orang dunia potong kambing, potong sapi, domba, berbagi sembako, dasarnya bukan kasih, tapi supaya dapat pahala. Kalau kita enggak, saudara. Enggak ada pahala pun kita tetap mengasihi. Tapi mustahil Tuhan tidak memberkati orang yang mengasihi, yang berbagi. Ya. Kalau kita mengasihi, tidak mungkin kita tidak memberi. Tapi kita bisa memberi tanpa kasih. Pilih yang mana, saudara? Pilih mengasihi berarti memberi. Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saudara diberi kesempatan yang banyak oleh Tuhan. Dan kesempatan ini sungguh-sungguh luar biasa. Kesempatan ini sungguh-sungguh indah bagi setiap kita, saudara. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk berbagi. Tuhan memberi kesempatan untuk kita memberi, haleluya, untuk mengampuni, untuk bersikap ramah, rendah hati, dan sebagainya, saudara. Tadi sudah saya katakan, mati itu adalah sebuah keuntungan. Tapi hidup yang berguna, yang suka berbagi, yang suka berkarya dengan kebaikan-kebaikan, itu jauh lebih baik dibandingkan mati yang untung tadi, saudara. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan. Hidup ini Adalah kesempatan. Amin, amin, amin. hidup Ini untuk melayani Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. jangan Sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
hidup ini harus jadi berkat. Amin Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Nah, saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin Tuhan, amin. hidup ini Adalah kesempatan. hidup ini Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti sudah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau sangat luar biasa Tuhan. Kasih-Mu melimpah atas kami. Tetapi Tuhan, kasih-Mu yang melimpah itu seringkali tidak kami cairkan, tidak kami salurkan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami membiarkan banyak orang meninggal tanpa Kristus. Ampuni kami Tuhan. Kami membiarkan orang-orang meninggal sebelum menerima keselamatan di dalam Tuhan. Ada tetangga kami, bahkan mungkin saudara kami, mereka meninggal tanpa Kristus, tanpa keselamatan. Betapa egoisnya kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Kami mau hari-hari kami dipenuhi dengan karya-karya Roh Kudus. Dipenuhi dengan hati yang peduli, yang menjangkau mereka yang belum percaya. Hari-hari kami dipenuhi dengan hati yang mau berbagi terhadap mereka, kepada saudara-saudara kami yang kekurangan. Supaya kami tidak mendengar ada jemaat yang tidak bisa makan karena keegoisan kami. Ampuni kami Tuhan, dan berkati kami yang memiliki hati yang suka berbagi. Berkati Tuhan mereka, berkati kami yang sudah berani habis-habisan untuk memberi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari-hari yang akan datang, hidup kami tidak sama dengan saat ini. Kami akan penuh dengan antusias. Kami akan penuh bersemangat untuk melayani Tuhan
untuk berbagi, untuk memberi, untuk menyalurkan kasih kami. Kami tidak lagi melihat hati kami beku, hati kami dingin Tuhan. Tapi hati kami sungguh-sungguh bagaikan air yang mengalir. Dan terus mengalir Tuhan. Ampuni Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Kau memberkati kami, Kau berkati kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Kau memberkati kami yang beribadah melalui live Zoom, juga yang beribadah melalui YouTube Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati bangsa negara kami yang sedang sibuk untuk menangani COVID-19, yang sedang sibuk untuk melakukan vaksinasi Tuhan. Biar Tuhan berkati seluruh pembiayaan vaksinasi, sehingga bangsa kami, pemerintah khususnya, tidak kekurangan keuangan untuk menangani masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Papua ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden, berkati menteri-menteri, berkati Tuhan, supaya mereka memiliki roh takut gentar akan Tuhan. Supaya mereka menjalankan tugas bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi sungguh-sungguh menjalankan tugas dengan penuh semangat untuk kepentingan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai. Terima kasih Tuhan. Terus karuniakan keamanan Tuhan. Terus karuniakan kedamaian di tengah-tengah bangsa kami. Terutama kami berdoa supaya Injil sampai kepada setiap orang. Baik melalui informasi teknologi yang sudah canggih ini Tuhan. Maupun melalui pemberitaan-pemberitaan yang kami lakukan secara langsung. Sertai gerejamu, sertai anak-anakmu, sertai kami semua dengan kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan. Supaya di akhir zaman ini kami boleh mendemonstrasikan kuasa Allah kepada dunia. Supaya mereka melihat bahwa Kristus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yang sakit, kami percaya Tuhan sembuhkan. Kami yang ada kelemahan-kelemahan tubuh, Tuhan beri kesehatan. Dan Tuhan pulihkan kondisi tubuh kami. Sehingga tetap sehat dan kami terus antusias melayani Tuhan, melayani sesama kami, dan bekerja aktif di dalam setiap apa yang sekarang menjadi tugas-tugas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah namamu ya Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Terimalah pagi hari ini segala berkat nikmat dari Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang indah, yang manis dengan Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya katakan, amin. Shalom, Tuhan memberkati Bapak, setiap Ibu, kita. boleh duduk sebentar. Ya silakan, Ada ada pengumuman, silakan saudara duduk sebentar. Ada pengumuman, belum? Ya, pengumuman sedikit, minggu depan kita sudah merayakan Paskah. Kita akan ada 2 kali ibadah. Yang pertama adalah ibadah Jumat Agung, akan dilakukan jam 8 pagi. Kita akan melakukan dengan dua jenis ibadah seperti hari ini, online Zoom dan juga onsite. Bapak Ibu seperti biasa silahkan mendaftar bagi Bapak Ibu yang memang ingin beribadah di gereja. Jam 8 di hari Jumat. Kemudian kita akan ibadah untuk hari kebangkitan Tuhan Yesus itu di hari Minggu. Hari Minggu seperti biasa juga jam 8. Mari kita gunakan waktu 1 minggu ini untuk lebih banyak merenungkan kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, sehingga hidup kita boleh memiliki dasar yang kuat untuk kita makin berbuah bagi sesama. Terima kasih, sekian pengumuman, selamat pulang yang ada di ruangan ini, yang ada di rumah, Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi minggu depan. Yo.